Anda menyaksikan Sedang Viral bersama saya Gracia Ben. Teman-teman, saya masih akan bahas soal kasus Pertamina terkait dengan dugaan oplosan BBM atau BBM oplosan ya, RON 90 menjadi RON 92. Namun saya nggak akan sendiri membahas ini karena kita akan menghadirkan seorang ahli konversi energi dari ITB yang mungkin bisa menjawab pertanyaan teman-teman Liputan 6 agar kita bisa sama-sama mengetahui supaya juga tidak menjadi bola liar ya, teman-teman ya. Terbaru, ini memang Pertamina membantah bahwa mereka melakukan praktik-praktik kecurangan oplosan BBM seperti itu. Nah, sejumlah badan usaha penyalur bahan bakar minyak BBM menegaskan bahwa tidak ada proses pengubahan angka oktan RON di produk BBM akibat penambahan zat aditif yang juga masih ramai soal zat aditif kemarin disampaikan di DPR di mana Pertamina ini menggunakan zat aditif Afton dari Amerika Serikat. Nah, terkait dengan masalah ini saya akan bahas bersama dengan Pak Tri Yuswi Jayanto Zainuri, ahli konversi energi ITB. Selamat siang Bapak, apa kabar sehat Pak? Ya, selamat siang Mbak Gracia. Oke, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak. Saya langsung saja Pak Tri, sebagai masyarakat awam nih Pak, yang Ye, juga adalah pengguna BBM Pertamina begitu. Apa yang mungkin bisa Bapak jelaskan atau apa yang sebenarnya terjadi di Pertamina ini dari analisa Bapak? Silakan Pak. ya. Jadi yang viral itu malah bukan kasus korupsinya, tapi malah oplosannya ya, Mbak. Iya. Ya, istilah istilah oplos ini memang berkonotasi negatif ya, karena biasa dipergunakan untuk oplosan minuman keras kan gitu ya. Iya. Padahal sebetulnya oplos itu kan bahasa Jawa, Mbak. Bahasa Mm-mm. Jawa yang bahasa Indonesia ya mencampur atau bahasa Inggrisnya ya blending gitu ya. Oke. Jadi sebetulnya dalam membuat bahan bakar itu ya semuanya melewati proses mencampur. Semuanya Oh, melewati proses blending. Atau kalau orang Jawa semua melewati proses oplos. Karena produk kilang itu kan tidak langsung bensin, Pak. oke Pak. Produk kilang itu tidak langsung pertalite, pertamak turbo, enggak gitu. Produk kilang itu berupa nafta namanya. Di mana nafta ini mempunyai ron yang range-nya lebar. Mungkin antara 60 sampai 80 gitu ya pada Mhm. proses destilasi. Kemudian ada proses selanjutnya, ada reforming, ada cracking, ada hydrocracking dan macam-macam sehingga kita bisa mendapatkan nafta dengan RON yang tinggi. Nah, ketika kita misalnya kilang diminta untuk membuat bahan bakar dengan RON 90, maka dia akan mencampurkan nafta yang RON-nya rendah tadi dengan nafta yang RON-nya tinggi. Kenapa harus begitu? Karena ada spesifikasi yang harus dikejar dalam hal produk jadinya gitu ya. Jadi nggak bisa langsung produk jadinya mengikuti spesifikasi Dirjen Migas, nggak mungkin begitu. Harus mencampur nafta beberapa jenis, kemudian baru kita mendapatkan RON seperti yang dikehendaki. Nah itu 90, 92, 98, dan seterusnya. Nah, setelah dari kilang bahan bakar itu jadi dan sudah memenuhi spesifikasi migas, baru dikirim ke Patraniaga atau dibeli oleh Patraniaga. Nah, Patraniaga kan tugasnya untuk mendistribusikan. Dan Hmm. di Indonesia ini kan produsennya tidak hanya Pertamina, ada yang lain ya. Di mana yang lain juga punya semacam marketing tools lah gitu ya. Misalkan bahan bakar kami bisa menjaga kebersihan mesin. Nah, karena itulah kemudian Patraniaga mencampurkan aditif yang Mbak sebut tadi itu yang dari Amerika itu Iya, untuk Afton. menjaga supaya mesinnya tetap bersih. Lalu Patraniaga juga memberikan pewarna untuk menjadi identifikasi supaya konsumen itu yakin memang mendapatkan bahan bakar sesuai yang diinginkan. Jadi kalau membeli Pertalite yang mestinya warnanya hijau, membeli Pertamax warnanya biru, membeli Pertamax Turbo warnanya merah. Dan itu sengaja diwarnai. Kalau belakangan ini beredar video di mana ada orang mengisi botol kaca di SPBU, kemudian dianggap ini warnanya antara Pertalite sama Pertamax kok sama. Itu sebetulnya karena warna dasar dari bensin itu adalah kuning bening. Jadi kalau kita ingin mewarnai hijau, tentunya kita campurkan pewarna biru dengan kadar yang tidak terlalu banyak sehingga kita mendapatkan hijau. Kalau kita ingin mendapatkan warna biru, ya tentunya pewarna birunya harus lebih banyak supaya warnanya menjadi biru.
Jadi kalau misalkan warna dari bahan bakar dasarnya itu misalkan kuningnya lebih tua, maka kita akan mendapatkan lebih hijau. Tapi kalau kemudian kuningnya lebih samar ketika dikasih pewarna biru, maka kemudian warnanya cenderung akan biru, Mbak. Jadi warna tidak menunjukkan kualitas dari bahan bakarnya. Nah, proses semua itu adalah blending. Proses semua itu adalah mengoplos. Ya. Nah, apakah kita bisa menaikkan ron dengan mengoplos? Bisa, Mbak. Dengan cara menambahkan nafta atau unsur kimia yang mempunyai ron lebih tinggi. Contoh misalkan yang disebut sebagai HOMC, High Octane Mogas Component. Dan apakah praktek seperti itu terlarang? Enggak, karena di kilang juga melakukan proses seperti itu untuk mendapatkan oktan yang dikehendaki. Cara lain adalah menambahkan aditif oktan booster untuk mendapatkan oktan yang dikehendaki juga. Nah, bedanya apa? Kalau pakai HOMC campurannya kadarnya tinggi, Mbak. Misalkan Pertalite RON 90 ingin dinaikkan menjadi Pertamax RON 92. Maka kita harus mencampurkan 60% Pertalite ditambah dengan 40% HOMC yang mungkin RON-nya 95 gitu. Tapi kalau kita menggunakan aditif oktan booster dari Pertalite yang RON-nya 90 ingin dinaikkan menjadi RON 92, maka kita hanya butuh sekitar 6 cc saja untuk setiap liter Pertalite. Jadi, kalau kita menggunakan HOMC, maka kita mendapatkan volume. Kalau kita menggunakan aditif, kita tidak mendapatkan volume, Mbak, karena 1 liter hanya nambah 6 cc saja. Nah, karena bisnis Pertamina adalah menjual bahan bakar dalam satuan volume, maka tentu lebih suka menggunakan HOMC karena mendapatkan volume sekaligus menaikkan oktannya. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, berarti Pak, untuk menjawab tadi apa yang dibilang oleh masyarakat, blending ini sama dengan oplosan, berarti ini sebenarnya adalah kata yang sama ya Pak ya? Sama, Mbak. Jadi oplosan, blending, mencampur sama. Artinya Oke, yaitu mencampurkan atau menyatukan beberapa cairan yang sama yang dengan tujuan untuk mencapai suatu produk tertentu. Ya. oke. Kalau Bapak melihat dari kasus Pertamina ini sampai ada dijadikan tersangka begitu ya Pak ya, karena dugaan pengoplosan, sebenarnya dari kacamata seorang ahli konversi energi gitu Pak ya, Bapak, keilmuan yang Bapak punya, di mana celahnya sebenarnya ini Pak? Sebenarnya mungkin kasus besar korupsinya bukan itu ya, Pak. Bukan Oke, mengoplosnya. Saya kira oke. kasus besarnya adalah pembelian bahan bakar. Yang sekarang ini masih saya sendiri belum jelas. Apakah memang yang dibeli itu adalah RON 90 tapi dengan harga RON 92? Atau seperti apa? Gitu ya. Atau belinya RON 90 tapi dikasihnya RON 92 walau alam. Jadi sebetulnya kasusnya sebetulnya yang menjadi tindak pidana korupsi adalah pengadaannya. Karena misalkan kita kan bahan bakarnya kebutuhannya tinggi, sementara produksi kilang kan tidak bisa mencukupi itu. Maka Hmm. kemudian kita harus impor dari luar. Nah, impornya ini yang kemudian menjadi masalah karena ada tendensi misalkan pemenangnya sudah ditentukan, pengangkutnya sudah ditentukan, harganya sudah ditentukan dan sebagainya. Jadi mungkin kerugian negara yang besarnya ada di situ, bukan kerugian karena akibat pengoplosan atau pencampuran tadi. Oke, kan Pertamina mengatakan bahwa mereka tidak melakukan blending gitu ya Pak ya. Itu berarti kalau dari kacamata Bapak memang benarkah demikian? Kalau membeli bahan bakar jadi dari luar, memang itu sudah produk jadi, Mbak. Sudah Oke. tinggal diedarkan saja. Hanya Pertamina Mhm. harus menambahkan pewarna kalau untuk Pertalite ya. Kalau untuk Pertamax, mereka akan menambahkan juga aditif paket deterjen yang Hmm. berguna untuk mengendalikan kotoran atau deposit yang ada di dalam mesin. Oke. Tapi kalau Pak, kalau di kilang, nah lain. Di kilang harus dicampur-campur dengan beberapa nafta yang ronnya berbeda-beda tadi.
Oke, oke, oke. Oke, Pak, yang sedang ramai juga kemarin dibahas di DPR adalah adanya penambahan zat aditif yang tadi kita sempat bahas, zat aditif Ya, afton dari Amerika Serikat begitu ya. ya. Tadi juga sudah Bapak sampaikan sebenarnya zat ini apa begitu dan apa sih sebenarnya dampaknya jika ditambahkan ke minyak mentah begitu ya Pak ya. Berarti tidak akan merubah jenis ron tersebut. Karena ini lagi ramai banget nih Pak dibahas. Oh, akan merubah pemberian warna zat aditif akan merubah merubah ron 90 jadi 92. Tidak atau iya Pak? Enggak, Mbak. Jadi fungsi aditif itu macam-macam, spesial ya. Jadi contohnya misalnya Mhm. pewarna. Bahan bakar yang tadinya warnanya kuning bening kemudian ditambahkan dengan pewarna biru yang dosisnya mungkin hanya tertentu, maka akan menjadi warnanya hijau. Dan itu tidak akan merubah sifatnya apapun. Sifat fisika kimianya maupun spesifikasinya tidak akan berubah. Kemudian kalau bahan aditif yang tadi Mbak sebut dengan brand Afton dari Amerika, itu fungsinya adalah dispersan, deterjen, anti korosi, kemudian anti anti sorry water separation ya, kemudian antioksidan. Jadi tidak akan mengubah spesifikasi dari bahan bakar itu juga, tidak akan mengubah RON. Cuma bedanya apa? Kalau Pertalite yang tidak ada aditif, nanti pembentukan kerak di dalam mesinnya lebih banyak dibandingkan dengan kalau kita menggunakan bahan bakar yang mengandung aditif tadi, mengandung aditif paket deterjen. Lalu pengaruhnya di mana? Ketika kita tidak menggunakan bahan bakar yang tidak ada aditifnya, maka terbentuk deposit di katup masuk, sehingga akan menghalangi campuran bahan bakar udara untuk masuk ke ruang bakar. Akibatnya apa? Akibatnya dayanya berkurang, Pak. Sehingga ketika pengendaranya menghendaki suatu kecepatan tertentu, maka dia akan menginjak pedal gas atau memutar pedal gasnya lebih dalam. Atau dengan kata lain bahan bakarnya akan lebih boros sehingga emisinya akan menjadi lebih tinggi. Jadi tidak aditif yang digunakan tidak akan merubah dari ron bahan bakar itu, Pak. Oke, Pak, saya ingin menegaskan kembali apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Untuk pertanyaan terakhir saya, Pak, bisakah RON 90 dioplos menjadi RON 92 dalam kasus ini? Oke, kalau kebetulan itu dilakukan di misalnya di kilang, Ya, kemudian dari hasil yang ada itu yang didapat hanya RON 90 misalnya ya, ya. bisa dinaikkan dengan cara mencampurkan dengan produk lain atau nafta yang mempunyai RON lebih tinggi. Maka kita akan mendapatkan misalnya tadi Mbak, RON 90, 60% ditambah HOMC 40% yang RON-nya 95, maka kita akan mendapatkan RON 92. Atau Hmm. ada juga kilang yang hanya bisa menghasilkan bahan bakar dengan RON 88. Padahal sekarang RON 88 kan tidak ada, adanya kan RON 90. Nah itu mereka menggunakan oktan booster untuk menaikkan oktannya menjadi 90. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, praktik ini legal atau ilegal, Pak? Praktek itu legal, Mbak. Itu Legal. dilakukan di semua produsen bahan bakar. Oke, bukan hanya Pertamina, tapi baik itu Bukan hanya produsen bahan Pertamina. bakar di luar negeri, seperti contohnya British Petroleum, dan juga ada Shell dan beberapa. sebagainya. Semuanya begitu. Oke. Oke, Dan sebetulnya gini, Mbak. Ketika Pertamina membeli di Singapura untuk bahan ya. bakar dengan ron tertentu, produsen bahan bakar itu juga bisa jadi mencampurkan. Entah itu oktan booster, entah itu nafta yang ronnya lebih tinggi untuk mendapatkan spesifikasi tertentu, Pak. Jadi, kalaupun Hmm. tidak dilakukan oleh Pertamina, bisa jadi dilakukan oleh produsen yang kemudian produknya diimpor oleh Pertamina. Gitu. Karena praktek mencampur itu blending ataupun istilah bahasa Jawanya adalah ngoplos itu dilakukan oleh semua produsen bahan bakar. Oke, baik Pak Tri sudah dapat inti dari pembicaraan kita pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Tri sudah berkenan bergabung bersama kami di Liputan 6 SCTV dan itu tadi teman-teman Liputan 6 wawancara saya dengan Tri Yuswijayanto Zainuri, ahli konversi energi dari ITB. Semoga bisa membantu teman-teman dalam memahami apa yang terjadi sebenarnya saat ini dalam kasus Pertamina. Jadi ini
ada dua hal yang perlu disoroti ya. Yang pertama tadi soal pengadaan, lalu bagaimana sebenarnya Pertamina dalam melakukan praktik yang katanya diduga mengoplos BBM. Bagaimana proses-prosesnya ya teman-teman? Demikian yang bisa kami sampaikan di wawancara kali ini. Saya Gracia Ben, sampai jumpa.